Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang variabel acak, distribusi peluang variabel acak diskrit. Sebelum mempelajari ini, kalian harus sudah menguasai materi-materi yang ada di kelas 11, yaitu tentang kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, kemudian peluang bersyarat, peluang saling bebas yang sudah diajarkan di kelas 11. Kalian harus pahami dulu sebelum kita memasuki ke materi statistik inferensia. Statistik inferensia itu lanjutan dari kelas 11. Sebelumnya, kita akan mempelajari variabel acak dan distribusi peluang variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, ya, X, Y, dan Z, sedangkan nilainya variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, X, Y, dan Z. Jenis variabel acak. Variabel acak ada dua, ya, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung, membilang, dan nilainya berupa bilangan bulat. Sedangkan variabel kontinu itu diperoleh dari hasil pengukuran seperti panjang, pengukuran panjang, berat, volume, ya. Itu merupakan variabel acak kontinu. Contoh, misalkan X adalah banyaknya sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jadi sekeping uang logam kita lempar 3 kali, maka yang terjadi bisa angka-angka gambar. A itu angka, G itu gambar, ya. AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGA, GG. Itu kalau dihitung ruang sampelnya ada 8. Untuk yang munculnya AAA berarti tidak ada gambar, berarti itu nilainya X-nya 0. Kemudian yang gambarnya muncul 1, ya, berarti AAG, AGA, dan GGA, GAA ada 3. Ada 3 kemungkinan. Kemudian yang munculnya gambarnya ada 2, dalam 3 kali muncul 3 gambar, muncul 2 gambar dalam 3 kali percobaan, bisa AGG, GAG, dan GGA. Kemudian muncul gambar 3 kali, nah, itu 1, ya. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Distribusi peluang variabel acak diskrit adalah cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Notasi peluang nilai variabel acak X yaitu dilambangkan dengan Fx sama dengan P, X sama dengan X kecil, ya. Ini X besar, X kecil. X kecil berarti nilainya, X-nya itu variabel acaknya. Distribusi peluang variabel acak dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Sifat-sifat peluang variabel acak, ya. Peluang itu tidak mungkin lebih dari 1 atau kurang lebih dari 0, ya. Jadi nilai peluang itu antara 0 dan 1. 0 itu menyatakan mustahil, tidak mungkin, ya. Kalau 1 itu kepastian, pasti. Jadi tidak mungkin lebih dari 1. Jadi peluang-peluang yang dalam tadi, ya, sekeping uang logam itu kalau ditambahkan, dijumlahkan itu pasti 1. Nah, tidak lebih dari 1. Contoh, misalkan X
adalah variabel acak ya, yang isinya banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jadi X adalah variabel acak munculnya gambar ya pada percobaan sekeping uang logam yang dilambungkan sebanyak 3 kali. Maka nilai-nilai variabel acaknya dan titik sampelnya sudah dalam tabel ini ya. Nah, yang muncul tanpa gambar, angka semua itu ada, artinya X-nya 0, yaitu ada 1. Yang muncul gambarnya 1 ya, ada 3 anggota. Yang muncul gambarnya 2, ada 3 kemungkinan. Kemudian yang gambarnya 3 muncul gambar 3 kali, itu 1 kali. Cara menghitung peluang setiap nilai X. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ruang sampel 3 sekeping uang logam yang melambungkan 3 kali itu ruang sampelnya ada 8. Nah, ini dihitung ya, dari tabel kita hitung. Yang munculnya tanpa gambar itu adalah 1, berarti 1/8. Yang munculnya gambarnya 1 kali dalam 3 percobaan itu ada 3, berarti 3/8. Yang munculnya gambar 2 dalam 3 kali percobaan ada 3 juga ya, berarti 3/8. Kemudian yang munculnya gambar semua atau gambarnya ada 3 kali itu ada 1 ya, 1/8. Jadi kalau dijumlahkan semua itu hasilnya adalah 1. Jadi nggak mungkin nilai peluang itu lebih dari 1. Distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel itu bisa digambarkan seperti ini. Pelemparan sekeping uang dalam 3 percobaan, dalam percobaan 3 kali melambung 3 kali. Nah, ini tabelnya. Ini fungsi distribusi peluangnya. Dan ini grafik distribusi peluang variabel acak X-nya. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Mungkin saya di kelas nanti akan memberikan soal-soal lagi. Mungkin saya akan berikan sekeping logam dengan melambungkan 4 kali atau 5 kali ya. Kalian harus bisa mengerjakannya dan bisa membuat gambar distribusinya ya dalam bentuk tabel ya, kemudian grafik. Ya. Mudah-mudahan kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.